Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam limpah karunia Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca dan mengartikan kitab Maraqil Ubudiyah, syarah terhadap kitab Bidayatil Hidayah. Alhamdulillah sudah sampai di halaman 65 atau 66 . Ini judulnya masih tentang adab khuruj ilal masjid, adab keluar dari rumah menuju masjid. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Fa idza sami'tal azana awil iqamah wa anta fis sholati fatammimis shalah. Apabila engkau mendengar akan azan, artinya atau iqamah, wa anta padahal bermula engkau itu dalam sholat. Jadi wa anta ini jumlah haliyah, kita hal kepada sami'ta. Iza sami'ta, bila engkau mendengar azan atau iqamah sementara engkau dalam sholat, sedang sholat, fatammimis sholah, maka sempurnakan olehmu akan sholat. Langsung melanjutkan sholat, enggak jawab azan, enggak menjawab azan dalam sholat. Jadi fatammim ini fi'il amar, jawab iza. Wala tujibhu, dan jangan engkau jawab akannya azan dan iqamah. Kenapa? Fa innal jawaba hina idzin makruh. Karena bahwa sungguh menjawab azan ketika itu berada dalam sholat itu makruh, enggak membatalkan sholat, kecuali di azan subuh kalau kita jawab sadaqta wa bararta, karena enggak boleh ada khitab dalam sholat selain khitab kepada Allah dan Rasul. Summa tadarakil jawaba ba'da salam ala wajhi, kemudian engkau ganti tadarak fi'il amar, kemudian engkau gantikan akan jawab azan sesudah salam ala wajihi ay tariqihi, di atas caranya jawab, wa tartibihi, dan di atas tertibnya jawab. Jadi maksudnya sesudah salam dari sholat itu baru kita menjawab azan tadi. Menjawab azan, bagaimana cara menjawab? Ya sesuai dengan tertib, berarti kayak kita azan lagi. Begitu cara menjawab azan. Wa kadza in kunta kharija shalah wa lam tatabi'il jawaba. Dan demikian pula kita menjawab menyusul, jawab susulan. Demikian tadaruk, menggantikan jawab. Dan demikian pula in kunta, jika adalah engkau itu di luar salat, walam tatabi'il jawab, dan tidak engkau mengikuti akan jawab, hatta faragal muazzin, hingga selesailah oleh si muazzin minal azan awil iqamah, dari azan dan iqamah. Kita di luar sholat, ketika muazzin azan, si mukim mengiqamah, kita tidak menjawab. Nah, mungkin karena sedang ngapain gitu. Jadi sunnah juga kita ganti jawabannya, susulan. Karena aturannya jawab azan mengikuti beriring-iring. Maksudnya tadi, dan tidak engkau beriring-iring akan jawab. Allahu Akbar, kita menjawab Allahu Akbar. Ini udah selesai, kita boleh juga menjawab sekalian. Nah, itu maksudnya. Demikian pula jika adalah engkau itu di luar salat, walam tataba'a ya tataba'u walam tatabi'il jawab. Atau taba'a tutabi walam tutabi'il jawab, tidak engkau ikuti akan jawaban hingga selesailah oleh si muadzin dari azan dan si mukim dari iqamah. Ketika itu fayustahabbu an tatadaraka mutaba'atal jawab, disunnahkan bahwa engkau gantikan akan beriring-iring jawab. Nah, baru kita jawab lagi. Walau li ghairi udhrin, sekalipun ada ia tadi tidak mengikuti jawaban, li ghairi udhur, tanpa alasan. Ketika muazin azan, enggak ada alasan untuk menghalangi kita dari jawab azan, tapi kita enggak jawab. Tapi sejenak kemudian itu masih sunnah untuk kita jawab ulang.
Nah, ilam yatul al-faslu urfan, jika tidak panjanglah oleh fasal, oleh pemisah pada uruf. Kalau antara selesai muazin dengan kita yang pengen menjawab azan belum lama, jedanya itu sunnah untuk menjawab ulang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pertanyaan, dianggap jarak pemisah itu seukuran mana? Wa dhabatahu. Dhabita. Wa dhabitahu ba'dhum bi rak'ataini bi akalla mumkinin. Dan menentukan akannya fasal oleh sebahagian mereka ulama dengan 2 rakaat bi akalla mungkin, dengan sekurang-kurang yang mungkin. Jadi ukuran jeda dianggap fasal pada uruf dianggap lama, yaitu ukuran 2 rakaat salat. Kalau antara selesainya muazin dengan kita mau menjawab salam, muat 2 rakaat. Muat 2 rakaat dengan melakukan salat seringan mungkin atau rukunnya aja. Nah, kalau sudah lewat dari ukuran muat 2 rakaat, itu udah dianggap panjang fasalnya, pemisahnya, jedanya. Walau lam tasma' illa akhiral azan awil iqamati ajabta minal awal. Dan jikalau tidak engkau mendengar kecuali akhir azan atau iqamah. Kita mendengar cuma di la ilaha illallah terakhir. Ajabta minal awal, mesti engkau jawab dari yang pertama. Ketika kita menjawab, kita jawab aja azan dari azan pertama kita jawab. Fatujibu fil jami', maka engkau jawab pada sekaliannya. Walaupun kita dengar azan terakhir doang, tapi kita jawab semuanya. Watujibu aydan fit tarji', dan engkau jawab pula pada tarji'. Tarji' ketika hayya 'alas shalah, kita menjawab la haula wala quwata illa billah. Kenapa beliau menyebutkan secara khusus dan engkau jawab pula pada tarji'? Karena tarji' itu insya. Kan tukang azan, muazin memanggil hayya 'alas shalah, marilah kita sholat. Kalau kita enggak dengar langsung, apa maknanya kita jawab? Tapi beliau tetap mengatakan kita jawab juga pada tarji'. Tetap kita jawab la haula wala quwata illa billah. Wa tujibu aydan, engkau jawab pula pada tarji'. Wa illam tasma'hu, sekalipun tidak engkau dengar akannya tarji'. Alama qalahul Wana'i, di atas ma yang berkata akannya oleh Wana'i. Menurut pendapat Syekh Wana'i, walaupun tarji' tidak kita dengar, tetap sunnah menjawabnya. Fa idza ahramal imamu bil fardhi fala tastaghil illa bil iqtida'i bihi. Apabila telah ihramlah oleh imam dengan salat fardu, kita masuk masjid atau kita dalam masjid, imam sudah takbiratul ihram, fala tastaghil, maka janganlah engkau menyibukkan diri kecuali dengan mengikuti dengannya imam. Langsung kita berdiri belakang imam. Fasallil farda kama sayutla alaika, dan salat olehmu akan fardu kama sayutla, sebagaimana ma yang akan dibacakan akan dia nyama kepada engkau. Maksudnya salat olehmu akan fardu kama, seperti salat yang akan dijelaskan kepada engkau. Artinya bab salat masih di depan. Beliau menganjurkan kalau imam memang sudah takbir, kita langsung salat seperti salat-salat yang akan dijelaskan di bab-bab di depan dengan segala syarat dan rukunnya. Al-kafu bimakna ala, bermula kaf itu sabit dengan makna ala. Kaf kama sayutla, jadi bermakna ala, maksudnya salat olehmu akan fardu alama sayutla, di atas bentuk yang akan dijelaskan, akan dianya bentuk di atas engkau. Ya, jadi kaf itu dengan makna ala, ay alal wajhil ladzi sayuzkaru wa yubayyanu lak, di atas wajah cara alladzi yang akan dijelaskan, yang akan disebutkan akan dianya cara, dan akan dijelaskan akan dia cara bagimu fi fasli kaifiyati shalah wa adabiha, pada fasal cara-cara salat dan adab-adabnya salat, ba'dal faslil ladzi zakara kaifiyatan naum, sesudah pasal yang menyebutkan musannaf akan cara tidur. Jadi pasal tentang salat nanti berada sesudah pasal cara tidur dan cara bangun tidur. Fal kaifiyatu hiyal illatu suwariyah, maka bermula kaifiyah cara salat, dianya kaifiyah itu illatu suwariyah, itu ilat yang berkaitan dengan surah, yang berkaitan dengan bentuk salat. Jadi maksud beliau di sini alama sayutlah, di atas cara,
Salat olehmu akan fardu di atas cara salat yang akan dijelaskan, yang akan dibacakan akan dia nyama kepada engkau. Jadi cara yang dimaksud itulah ilat suariyah namanya, atau bentuk salat itu sendiri. Fal idhafatu min idhafatil illati suwariyati li ma'luliha. Maka bermula idhafah itu sabit daripada idhafah ilat yang berkaitan dengan bentuk bagi ma'lulnya ilat. Ya, bagi ma'lulnya ilat. Ya, jadi fi kaifiyatis shalah, kan beliau, sebagaimana yang akan dibacakan akan dia nyama kepada engkau dalam fasal cara salat. Cara salat. Cara salat. Ya. Maka bermula idhafah itu sabit daripada idhafah ilat yang berkaitan dengan bentuk bagi ma'lulnya. Idhafah kaifiyat kepada salat. Kaifiyat itulah bentuk dari salat, bentuk dari salat. Kaifiyatus shalah, bentuk dari salat. Jadi bentuk itu bagian dari salat. Wal illatu suwariyatu juz'un minas shalah. Dan bermula ilat yang berkaitan dengan bentuk salat itu bahagian dari salat itu sendiri. Beliau menjelaskan ini. Fa inna kulla syai'in lahu ilalun arba'un. Maka sesungguhnya setiap sesuatu itu baginya, setiap sesuatu itu ilalun arba, ada 4 ilatnya, 4. Setiap sesuatu ada 4 ilat. Kita lihat ilatun suwariyatun, yang pertama ilat, alasan yang berkaitan dengan bentuk. Wa ilatun maddiyah, dan ilat yang berkaitan dengan maddah. Maddiyah, bagian-bagian dari sesuatu. Wa illatun fa'iliyatun, dan ilat yang berkaitan dengan pelaku. Wa illatun ghaiyah, dan ilat yang berkaitan dengan ghaiyah. Ghaiyah tujuan akhir. Jadi setiap sesuatu itu ada bentuknya, ada bagian-bagian dari hal yang membuat bentuk itu terjadi, ada pelakunya, dan ada tujuan akhirnya. Illatun ghaiyah. Fala illatul maddiyatu sababun fi illati suwariyah. Maka bermula ilat maddiyah itu menjadi sebab pada ilat yang berkaitan dengan gambar bentuk. Kalau di sini begini maksudnya, ilat madiyah, bagian-bagian dari sholat itu rukun-rukun. Ketika lengkap rukunnya, terbentuklah gambaran sholat. Nah, ada rukun, ada sujud, nanti disebut sholat. Nah, itu maksudnya. Maka bermula ilat yang berkaitan dia dengan maddahnya, bagian-bagian dari sesuatu, itu menjadi sebab pada ilat suwariyah yang berkaitan dengan bentuk. Fal ilatul fa'iliyah fi shalah al-musalli. Maka bermula ilat yang berkaitan dengan pelaku dalam sholat itu si musalli. Si musalli namanya ilat fa'iliyah. Jadi ini kurang paham juga saya maksudnya bagaimana ya. Jadi orang yang melakukan sholat disebut fa'iliyah, ya. Wal maddiyatul arkan, bermula maddahnya itu rukun. Nah, jadi bagian-bagian sholat ya rukun-rukun sholat. Wal ghaiyah kahusulis sawab, bermula ghaiyah tujuan akhir itu seperti mendapatkan pahala. Nah, jadi dalam sholat itu ada semuanya berarti. Ada pelakunya, kemudian ada bagiannya yaitu rukun, ada tujuan akhirnya yaitu mendapatkan pahala. Nah, kemudian dari kumpulan semua itu terbentuklah bentuk sholat, suwariyah. Faqad wujidatil ilalul arba'u fi shalah. Maka sungguh telah didapati akan ilat yang 4 dalam sholat. Wal illatu suwariyatu hiyal qa'imatu min hadzal murakkab. Dan bermula ilat yang berkaitan dengan bentuk itu, dianya ilat itu al-qaimah, itu yang wujud, yang berdiri, yang terdiri dari ini susunan. Artinya terdapat semuanya, terciptalah bentuk salat. Kadza afadahu Syekh Athiyatul Ajhuri, begitulah menjelaskan akannya oleh Syekh Athiyah al-Ajhuri. Kemudian kembali ke matan. Fa idza faraghta min raka'atail fardhi faqul ba'dal istighfari salasan. Bila engkau telah selesai dari 2 rakaat fardu, salat subuh sudah selesai, faqul, maka katakan olehmu sesudah istighfar 3 kali, kama rawahu Muslim, sebagaimana meriwayatkan akannya oleh Muslim dari Sauban. Siapa Sauban? Atiqi Rasulillah, orang yang dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesudah salat subuh fardu baca istighfar 3 kali, astagfirullah, 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 atau astagfirullahaladzim. Kemudian kita baca Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa sallim.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. Nah, itu kita baca. Sekarang kita artikan. Allahumma antas salam, ya Allah, bermula engkau itu salam. Apa arti salam di sini? Ay as-salimu. Bermula engkau itu yang selamat min kulli ma la yaliku bi jalalir rububiyah. Selamat dari setiap ma yang tidak layak ia dengan kemuliaan ketuhanan. Antas salam, engkau itu yang maha selamat. Engkau itu selamat dari setiap ma yang tidak layak ia dengan kemuliaan ketuhanan dan kesempurnaan keuluhiyah, keilahian ketuhanan. Wa minkas salam, dan darimu itu keselamatan. Ay as-salamatu min kulli makruh. Dari engkau ya Allah sumber segala keselamatan, selamat dari segala hal yang tidak disukai. Wa ilaika ya'udus salam, dan kepada engkau kembalilah oleh salam. Maksudnya salamu minna fi akhir sholat. Kepada engkau kembalilah oleh salam dari kami dalam akhir sholat. Fahayyina, maka hayyina. Hayyina kita artikan hidupkan olehmu akan kami. Artinya akrimna di sini. Beliau mengartikan akrimna. Muliakan olehmu akan kami. Rabbana, ya Rabb kami, bisalam, dengan salam. Jadi Rabbana munada mudhaf. Huruf nidanya matuh ya. Ay. Fahayyina akrimna Rabbana bisalam. Muliakan olehmu akan kami, ya Tuhai Tuhan kami, dengan salam. Arti salam di sini apa? Bil amni, ini ada bahilang. Bil amni, dengan keamanan. Mimma janainah, dari apapun yang telah kami lakukan akannya. Janainah, kami aniaya. Dari apapun yang telah kami lakukan secara aniaya, berikan keamanan. Bil amni, dengan aman. Mimma, dari apapun yang telah kami lakukan akannya. Wabil afwi, dan dengan memaafkan. Ammak tarafnahu, dari apapun yang telah kami lakukan akannya. Jadi iktarafna berkaitan dengan dosa biasa, berkaitan dengan larangan Allah. Kita minta dimaafkan dari apapun yang telah kita lakukan akannya. Wa adkhilnal jannah, masukkan olehmu akan kami ke dalam sorga. Wa fi niskhatin badlul jannah daraka, dan sabit dalam satu niskhah itu badlul jannah digantikan lafaz jannah, dan sampai dalam satu niskhah itu bermula ganti jannah itu daruka. Jadi di sini wa adkhilnal jannah, di niskhah yang lain wa adkhilna daroka. Wa fil ihya'i suqutuhuma, sampai dalam kitab ihya itu hilang keduanya. Dalam ihya enggak ada ini wa adkhilnal jannata au daraka, dua-duanya enggak ada. Langsung mungkin dalam ihya wa adkhilna daras salam langsung. Bukan jannah, bukan daroka. Di sini wa adkhilnal jannah, masukkan olehmu akan kami ke dalam surga. Apa itu surga? Daras salam, negeri keselamatan. Apa arti daras salam? Ay as-salamata, negeri keselamatan, minat tabaghut, daripada saling benci, wal afati, dan derita, penyakit. Dalam surga enggak ada saling benci. Atau surga dinamakan dengan Darussalam li'annal malaikata yaquluna li ahliha salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Atau alasan surga dinamakan dengan Darussalam karena para malaikat itu mereka berkata li ahliha, bagi penduduknya surga, salamun alaikum, keselamatan terhadap kalian semua, bima sabartum, dengan sebab kesabaran kalian, fa ni'ma uqbaddar, maka sebaik-baik akibat dari negeri itulah surga. Sebaik-baik tempat kembali itulah surga. Nah, jadi dinamakanlah surga dengan Darussalam karena para malaikat mengucapkan salam. Tabarakta Rabbana, enggak ada Rabbana. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Apa arti tabarakta? Taqaddasta, maha suci engkau ya Allah. Kama qalahul Azizi, sebagaimana menyatakan akannya oleh Azizi. Syekh Azizi mengartikan tabarakta dengan taqaddasta. Wa fi niskhatin ba'da dzalika wa ta'alaita, dan dalam niskhah yang lain sesudah dzalik, sesudah demikian tabarakta, ada ta'alaita. Seperti yang sering kita dengar, tabarakta wa ta'alaita. Apa arti ta'alaita? Ay tanazzahta, engkau bersih ya Allah dari segala kekurangan.
Wa fil ihya'i suqutuh, dalam kitab Ihya itu hilang atau enggak tertulisnya tabarakta. Ya dzal jalal, wahai zat yang memiliki kemuliaan. Apa arti jalal? Asy-syarafi wal kamal. Wahai zat yang memiliki kemuliaan dan kesempurnaan. Fala syarafa wala kamala illalah, maka tidak ada kemuliaan dan tidak ada kesempurnaan kecuali baginya Allah. Ya dzal jalali wal ikram, wahai zat yang memiliki kemuliaan dan keagungan dan pemuliaan. Ikram, Allah memuliakan. Fala makramata illa wahiyya minhu ta'ala. Atau fala mukramah, kita ambil dari akrama karena ikram. Fala mukramah, maka tidak ada kemuliaan kecuali wahiyya, dianya mukramah itu minhu, darinya Allah Ta'ala. Setiap kemuliaan yang ada pada hamba sumbernya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesudah kita baca tadi istighfar, selawat, kemudian Allahumma antas salam, summa yaftahud du'a aqba shalah biqaulih. Kemudian memulai ia atau membuka ia akan doa sesudah salat biqaulih, dengan ucapannya si musalli tadi. Kemudian kita melanjutkan membaca doa sesudah salat, di mana sebelumnya kita baca tasbih dulu. Subhana rabbiyal aliyyil a'lal wahhab. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi lagi yang a'la, benar-benar tinggi, al-wahhab yang maha pemberi. Apa arti wahhab? Kasirin ni'am, yang banyak nikmatnya. Daimil ata, yang selalu memberi. Jadi wahhab itu banyak memberi, memberi terus-terusan tanpa henti. Rawa Salamatu binul Aqwa, telah meriwayatkan oleh Salamah bin Aqwa, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi bersabda. Nah, bukan. Telah merawi oleh Salamah bin Aqwa bahwa sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kana, ada ianya Nabi, yastaftihu du'aahu, membuka ianya Nabi, memulai ianya Nabi akan doa beliau biqaulihi, dengan ucapannya Nabi, subhana rabbiyal aliyyil a'lal wahhab salasa. Jadi Nabi sebelum berdoa membaca tasbih ini dulu 3 kali. Subhana rabbiyal aliyyil a'lal wahhab, subhana rabbiyal aliyyil a'lal wahhab, subhana rabbiyal aliyyil a'lal wahhab, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyul la yamutu biyadihi. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyul la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini artinya biyadihi, di tangannya Allah, maksudnya bi qudratihi, dalam kuasanya Allah, wa tadbirihi, dan dalam pengaturannya Allah, itu al khair, kebaikan. Jadi Syekh Nawawi Banten ini bermadhab Asy'ari. Dalam madhab Asy'ari, yadun ditakwil menjadi qudrah, bukan tangan. Allah tidak bertangan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah ahlan ni'mah wal fadli was sana'il hasani, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Haza kama fil Ihya. Bermula ini itu sama seperti apa yang ada dalam kitab Ihya. Wa qala an-Nawawi fil Azkar, berkata oleh Imam Nawawi dalam kitab Azkar, rawaina fi sahihi Muslim an Abdil, apa ini? Ini Abdillah, ini kesambung ketikannya. Kami rawi dalam Sahih Muslim daripada Abdillah bin Zubair, ini yang dibunuh oleh Hajjaj Yusuf As-Saqafi yang kita baca dalam kitab Akhlaqul Banin. Kami riwayatkan dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Zubair annahu kana, sungguh Abdullah bin Zubair itu ada, yaitu berkata ia, dubura kulli salatin, di belakang setiap salat, hina yusallima, ketika salam ia. Abdullah bin Zubair ketika selesai salam dari salat, beliau membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'matu wal fadlu. Ini lahun ni'matu wal fadlu, di sana ahlan ni'mati wal fadli sama. Walahus sana'ul hasanu, la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Ya itu. Kemudian baru summa da'u ba'da dzalika bil jawami, kemudian berdoalah kamu sesudah demikian bil jawami,
dengan doa yang lengkap. Ai bi jawami'il kalimi kama qalahul Manawi. Maksud bil jawami' dengan selengkap-lengkap kalimat sebagaimana mengatakan akannya oleh Manawi. Jadi bil jawami' ini maksudnya dengan doa yang lengkap, walaupun ringkas tapi doa lengkap. Nah, kemudian berdoalah kamu sesudah demikian bil jawami'il kawamil, dengan jami' lagi yang kawamil yang sempurna. Ai kawamilil ad'iyah, dengan doa-doa yang sempurna. Apa itu doa yang jami' kamil? Wa huwa ma'allamahu Rasulullah. Dianya doa yang sempurna tadi itu yang mengajarkan akannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah As-Siddiqah, akan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Faqul, maka katakan olehmu, ini doa Nabi ajarkan kepada Aisyah. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullih ajilihi wa ajilih ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Ya Allah, sungguhnya aku minta kepadamu dari kebaikan kullihi, seluruhnya kebaikan, ajilihi, kebaikan yang sekarang, wa ajilihi, dan kebaikan di masa yang akan datang, ma alimtu minhu, apa-apa yang aku ketahui darinya kebaikan, wa ma lam a'lam, dan apa-apa yang aku tidak tahu. Wa a'udzubika minasyarri kullih, aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan seluruhnya, keburukan ajilihi, keburukan yang sekarang, wa ajilihi, keburukan di masa mendatang, ma alimtu minhu, keburukan-keburukan. Ma di sini keburukan-keburukan yang aku tahu darinya, wa ma lam a'lam, dan apa-apa yang aku tidak tahu. Was'alukal jannata wa ma yuqarribu ilaiha, aku mohon kepada engkau ya Allah sorga dan apa-apa yang bisa mendekatkan ia kepadanya sorga, min qaulin, baik perkataan, wa amalin, perbuatan, wa niyatin, niat, wa i'tikadin, dan i'tikad. Wa a'udzubika minan nar, aku berlindung kepadamu ya Allah dari neraka, wa ma yuqarribu ilaiha, dan dari apa-apa yang bisa mendekatkan ia kepadanya neraka, min qaulin, baik perkataan, wa amalin, perbuatan, wa niyatin, niat, wa i'tikadin, dan i'tikad. Wa qauluhu wa niyatin wa i'tikadin fil maudhi'aini lam yudhkar fil ihya. Bermula ucapan doa tadi wa niyah wa i'tikad, niat dan i'tikad dalam dua tempat itu tidak disebutkan, akan dianya ucapan dalam ihya. Dalam ihya enggak ada min qaulin wa niyatin. Yang ada min amalin wa min qaulin wa amalin. Enggak ada min niyatin wa i'tikadin. Wala fil jami', dalam kitab Jami'us Shaghir juga enggak tertulis. Wa qaluhu wa amalin bil wawi fil maudhi'aini kama fil ihya. Dan bermula ucapannya doa wa amalin itu sabit dengan waw. Jadi wa amalin, min qaulin wa amalin, pakai waw. Dalam dua tempat, kama fil ihya, seperti dalam ihya, wa bi'au kama fil jami', atau menggunakan au dalam kitab Jami'us Shaghir. Jadi kalau kitab Jami'us Shaghir min qaulin au amalin, di sini min qaulin wa amalin. Wa as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka, aku mohon kepada engkau ya Allah dari kebaikan apapun yang telah meminta kepadamu darinya, kebaikan oleh hambamu dan nabimu yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini doa luar biasa karena permintaan kita ikatkan dengan permintaan Nabi. Saya minta kepadamu apa yang telah Nabi minta ya Allah. Aku berlindung kepadamu dari apa-apa yang Nabi minta, berlindung darinya. Nah, kalau begini doanya nggak bakal salah doa kita. Karena kalau kita sendiri yang meminta, kita terlalu banyak permintaan. Wa'udzubika min syarri masta'adzaka minhu. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan yang berlindung kepadamu darinya oleh hambamu wa nabiyuka, dan nabimu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu min khairin bitangkir, bermula ucapannya doa min khairin itu sabit dengan nakirah. Dengan nakirah. Berarti min syarrin, bukan kita mudhaf. Min syarrin masta'adzaka. Kemudian min khairin juga pakai tanwin, enggak diidhafahkan, tapi dengan nakirah. Bermula ucapannya doa min khairin dengan tankir muwafiqun, itu sama lil jami' bagi jami'. Dalam kitab jami' berarti pakai tanwin. Wa as'aluka min khairin ma sa'alaka. Wa ammal ladzi fil ihya fa bit ta'rif, dan adapun bermula alladzi yang ada ia dalam kitab ihya fa bit ta'rif dengan ma'rifah.
Kalau dalam ihya dimudhaf berarti min khairima. Fama maf'ulun sanen. Maka bermula ma itu maf'ul kedua dan wa min khairin bayan in quri'a bit tangkir awit ta'rif. Oh, begini. Oh, udah 30 menit ya. Jadi maksudnya begini. Jadi, wa as'aluka min khairi, ada juga yang lafadznya minal khairi. Jadi gini kita ulang. Bermula ucapannya doa min khairin dengan tankir itu muafakat. Itu sama dengan yang ada dalam kitab jamak. Dalam kitab jamak memang nakirah min khairin, tanwin. Wa ammal ladzi fil ya, adapun alladzi yang ada dalam kitab ya bi ta'rif pakai alif lam. Pakai alif lam. Minal khairi. Fama maf'ulun sanen, maka bermula ma itu maf'ul yang kedua. Wa min khairin bayanon, dan bermula min khairin itu bayan in quri'a bit tangkir awit ta'rif. Jika kita membaca dengan nakirah atau dengan ma'rifah. Jadi min bayan artinya aku minta akan engkau ya Allah akan ma. Ya, aku minta akan engkau ya Allah akan ma. Apa ma itu? Min khairin, dari kebaikan. Jadi min khairin bayan ma maf'ul kedua. Itu kalau kita baca khairin baik nakirah atau ma'rifah. Tapi kalau kita mudhaf gimana? Nah, beda lagi. Wa amma in quri'a bi idhafah, adapun bila dibaca dengan ta idhafah khair. Wa amma in quri'a bi idhafati khairin ila ma huwa. Adapun jika dibaca dengan mengidhafahkan lafaz khair kepada ma, fahuwa maf'ulun sanen, maka bermula dianya khair itu maf'ul kedua. Kalau maf'ul kenapa ada min khairin? Oh, wa min imma zaidah atau tabaiyah. Bermula min ada kala itu min zaidah atau min tabaiyah. Nah, jadi kalau kita baca berarti mudhaf, wa as'aluka min khairima. Berarti aku mohon akan engkau ya Allah akan kebaikan ma. Boleh. Jadi min zaidah. Nah, atau min bermakna tab'in, as'aluka ba'da khairin. Aku mohon kepada engkau sebahagian kebaikan ma. Nah, jadi boleh gimana aja. Gitu. Wa qauluhu wa nabiyyuka muwafiqun lil jami', dan bermula ucapan doa atau ucapan nabi dalam doa wa nabiyyuka itu muwafiqun lil jami', sesuai dalam kitab jami'. Wa fil ihya wa rasuluka, dalam kitab ihya itu wa rasuluka tulisannya, bukan nabiyyuka. Dan dalam kitab ihya wa rasuluka bermula rasuluka itu badaluhu gantinya wa nabiyyuka. Kama fi ba'dhin nusakh li hadzal kitab, sebagaimana yang ada ya dalam sebahagian niskhah bagi ini kitab. Wa ibaratul jami', dan bermula ibarat dalam kitab jami' itu wa a'udzubika min syarri ma adzabihi, adza bukan ista'adza. Wa ibaratul ihya bermula ibarat kitab ihya itu wa asta'idzuka bimasta'adzaka minhu, kama fi ba'dhi nusakh hadzal kitab, sebagaimana yang ada dalam sebahagian ini niskhah ini kitab, beda-beda kitab. Wa amma kalimatu minhu fil maudhi'il awali fasaqitatun minal ihya. Adapun bermula kalimat minhu dalam tempat yang pertama, dianya kalimat minhu itu gugur dalam kitab ihya. Dalam kitab ihya itu dan dalam kitab jami' enggak ada minhu. Min syarri masta'adzaka minhu, ini enggak ada. Langsung min syarri masta'adzaka abduka. Nah, jadi kenapa beliau sangat membanding-bandingkan antara lafaz kitab ini dengan ihya segala macam, karena ini kita Imam Ghazali, ihya juga Imam Al-Ghazali. Kemudian ini doa, tentunya doa itu kita pilih dengan yang terbaik biar makbul. Nah, sampai di sini dulu. Udah kepanjangan sampai di sini berarti ya. Nanti Allahumma wa ma qadaita. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.